Bab at-tafkhim wa tarqiq, halaman ke-78. Oh, ini. Kita lihat dulu at-tafkhim. Tafkhim secara bahasa artinya adalah kuat atau tebal. Tafkhim secara bahasa artinya adalah apa? Kuat atau tebal. Sedangkan secara istilah maknanya adalah menguatkan huruf dengan menjadikannya tebal di makhraj dan kuat di sifat. Diulangi lagi, menguatkan huruf dengan menjadikannya tebal di makhraj dan kuat di sifat. Jadi garis bawahnya adalah apa? Tebal di makhraj dan kuat di sifat. Jadi tafkhim adalah apa? Tebal di makhraj, kemudian apa? Kuat di sifat. Berbeda dengan tarqiq. At-tarqiq adalah secara bahasa artinya tipis atau bisa dimaknai dengan lemah. Ya, raqiqun, ya, dimaknai atau tipis atau lemah. Sedangkan secara istilah maknanya adalah melemahkan huruf dengan menjadikannya tipis di makhraj dan lemah di sifat. Ulang lagi, melemahkan huruf dengan menjadikannya apa? Tipis di makhraj dan lemah di sifat. Jadi mudahnya adalah kalau tafkhim itu tebal di makhraj dan kuat di sifat, kalau tarqiq itu apa? Tipis di makhraj dan lemah di sifat. Baik. Ya, jadi nanti kita pahami betul-betul bahwa kalau bahasanya tafkhim adalah tebal, tarqiq adalah tipis. Tafkhim adalah tebal dan tarqiq adalah tipis. Baik. Sekarang kita lihat dulu tingkatan-tingkatannya. Ya, tingkatan-tingkatannya. Tafkhim, ya, tingkatan-tingkatan tafkhim itu kita lihat dari yang pertama, tingkatan yang paling kuat adalah ketika huruf berharakat fathah, huruf tafkhim berharakat fathah, setelahnya alif. Huruf tafkhim berharakat fathah, setelahnya alif. Ya. Diulangi lagi, ketika huruf tafkhim berharakat fathah, setelahnya alif, atau rumusnya, kita gambarkan rumusnya adalah fathah alif. Ya, fathah alif. Contohnya di situ misalkan apa? Khalidina. Ya, khalidina. Nah, itu adalah tafkhim tingkatan yang paling kuat atau yang paling tinggi. Ketika dia apa? Ketika dia berharakat fathah dan setelahnya kita dapati adanya alif. Ya, itu yang pertama. Tingkatan tafkhim yang kedua adalah ketika tafkhim berharakat fathah saja. Ketika tafkhim berharakat apa? Fathah saja. Yakni ketika contohnya qatala. Apa? Qatala. Ya, kalau tadi fathah alif, maka tingkatan kedua adalah fathah saja. Jadi ketika huruf tafkhim berharakat fathah, maka dia merupakan tingkatan terkuat kedua setelah yang pertama, yakni apa?
fathah, setelahnya apa? Alif. Fathah, setelahnya alif. Yang ketiga adalah tafkhim berharakat dhammah. Ya, huruf tafkhim berharakat dhammah ini apa? Ketiga terkuat. Ya, ketiga terkuat. Ya, contohnya khudhuhu, ya. Khudhuhu. Yang terakhir adalah tafkhim, huruf tafkhim dalam kondisi apa? Sukun. Apa? Terakhir huruf tafkhim dalam kondisi sukun. Taib. Sekarang kita perhatikan dulu mana pembagian huruf apa saja yang tafkhim dan apa saja yang tarqiq. Tadi pagi sudah dibahas. Al-Imam Jazari rahimahullah ta'ala mengatakan faraqiqan mustafilan, ulangin, faraqiqan mustafilan min ahrufi. Apa arti itu? Tipiskanlah huruf-huruf istifal, ya, mustafil istifal, ya, tarkikanlah huruf-huruf istifal. Mafhum mukhalafahnya apa tadi? Mafhum mukhalafahnya tafkhimkanlah huruf-huruf apa? Isti'la, ya, tafkhimkanlah huruf-huruf apa? Isti'la. Berarti pembagian yang gampang. Ya udah. Satu, huruf-huruf yang selalu tafkhim adalah huruf isti'la. Huruf-huruf yang selalu tafkhim adalah huruf apa? Isti'la. Sampai kapan istilah bisa dibilang tafkhim? Istilah tafkhim selamanya. Karena istilah ini adalah selalu tafkhim, maka berarti bisa dibilang apa? Huruf-huruf yang selalu tafkhim adalah isti'la. Berarti pemahaman sebaliknya apa berarti? Tadi kalau huruf yang selalu tafkhim adalah isti'la, maka berarti apa? Istifal selalu tipis. Ulangin. Kalau huruf selalu tafkhim isti'la berarti istifal tipis. Kalau istifal tipis berarti isti'la tebal. Ya. Maka di sini yang kedua poinnya, huruf-huruf yang selalu tarqiq adalah seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf-huruf isti'la. Selain daripada apa? Isti'la. Huruf isti'la kemarin apa? Khussa dhaghtin kil. Ya, khussa dhaghtin kil. Nah, selain daripada huruf-huruf isti'la adalah huruf-huruf istifal dan mereka adalah huruf-huruf yang selalu tarqiq kecuali 3 huruf. Kecuali apa? 3 huruf, yaitu apa? Alif, lam, dan ra. Ya, apa? Alif, lam, dan ra. Berarti apa saat alif, lam, sama ra? Alif, lam, sama ra ini sifatnya tergantung. Ada tafkhim, ada tarqiq. Ketika tafkhim adalah apa? Apa huruf yang selalu tafkhim? Isti'la. Ya. Sementara huruf yang selalu tarqiq apa? Istifal. Ya. Maka apa? Di tengah-tengah di antara keduanya ada yang disebut dengan alif, lam, dan ra. Berarti apa? Alif, lam, sama ra ini bisa tafkhim, bisa tarqiq. Jawabannya adalah apa? Tergantung.
Jawaban apa? Tergantung. Oke, paham? Jadi huruf-huruf yang tafkhim selalu apa aja? Huruf-huruf yang tafkhim selalu apa aja? Huruf-huruf isti'la. Huruf-huruf yang tarkik selalu apa? Istifal. Kecuali apa? Alif, lam, dan ro. Alif, lam, dan ro masuknya kemana? Tergantung. Bisa apa? Bisa tafkhim, bisa tarkik. Akadah. Nah sekarang kita bahas dulu dari alifnya. Alif. Ya. Alif bisa tafkhim, bisa tarkik sesuai dengan huruf sebelumnya. Saya ulangi. Alif bisa tafkhim, bisa tarkik sesuai dengan huruf sebelumnya. Apabila huruf sebelumnya tafkhim, maka alif dibaca tafkhim. Jika huruf sebelumnya tarkik, maka alif dibaca apa? Tarkik. Diulangi lagi. Kapan alif tafkhim? Ketika huruf sebelumnya tafkhim. Jika huruf sebelumnya tarkik, maka alif dibaca tarkik. Ya, bisa dipahami ya. Jadi alif ini dia ngikutin kadar sebelumnya, ngikutin volume huruf sebelumnya. Jika sebelumnya dia tafkhim maka tafkhim, kalau tarkik tarkik. Contohnya misalkan kalau pada kalimat qama, qama, di situ alifnya tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena sebelumnya huruf isti'la. Tapi kalau misalkan pada kalimat taba, taba apa? Maka dibaca apa? Tarkik. Kenapa? Karena sebelumnya adalah huruf istifal. Hakada. Ya, karena sebelumnya adalah huruf istifal. Bisa difahami sampai sini? Ada yang belum paham? Kalau belum paham silahkan tanya dulu sebelum ke sana makin pusing. Oke. Jangan ada yang ngantuk. Memang jam-jam yang ngantuk memang luar biasa. Ya. Dalilnya apa? Nah, ini dihafalkan ya. Dalilnya perkataan dari Syekh Al-Mutawali, beliau berkata, "Wa tatba'u ma qablahu alif wal aqsu fi gunnati ulif." Ulangin. Wa tatba'u ma qablahu alif. Ulangin bareng-bareng 1 2 3. Wal aqsu fi gunnati ulif. Ya, artinya apa itu? Huruf alif mengikuti huruf sebelumnya dalam urusan tafkhim dan tarkik. Sementara apa? Gunnah mengikuti huruf setelahnya dari segi sifatnya. Kan kayak misalkan contohnya gunnah itu huruf setelahnya nun sukun, kalau sebelumnya tebel ya, kalau sebelumnya tebal kalau setelahnya tebal maka gunnahnya juga jadi tebal. Kalau setelahnya tebal maka gunnahnya jadi tebal juga. Kalau gunnahnya tipis maka setelahnya jadi tipis juga. Kalau setelahnya tipis maka gunnahnya jadi tipis juga. Misalkan contohnya misalkan apa? Kalau dalam kondisi gunnah anzalna, nun sukun atau muzai. Anzalna. Nah, nunnya tipis apa enggak? Tipis. Tapi kalau misalkan contohnya qadha dhahrak, ya, itu apa? Ketemu apa? Qaf. Tebal atau tipis berarti? Nah, maka huruf ikhfanya menjadi juga tebal atau gunnahnya juga jadi tebal. Jadi nggak boleh misalkan dibaca qadha, tapi harus dibaca tebal. Qadha. Ikutan juga naik. Nanti akan dibahas di pembahasan nun sukun, ya, atau hukum nun sukun. Mafhum? Paham tuh? Ulangi lagi sekarang, coba diulangi lagi, coba. Pembagian huruf. Huruf yang selalu tafkhim apa?
Ulangin, huruf yang selalu tafkhim apa? Huruf yang selalu tarkik apa? Yang bisa dua kondisi apa? Alif, lam, dan bagaimana kondisi tafkhim tarkik alif? Mengikuti huruf sebelumnya. Jika apa? Jika sebelumnya tarkik maka alif dibaca. Kalau sebelumnya tafkhim maka dibaca. Dalilnya apa? Wal aksu fi gunnati oleh. Baik. Lanjut pada pembahasan berikutnya. Bab ar-ra'at, bab ar-ra'at. Kita baca ya. Babur ra'at. Wa rakkikir ra'a idza ma kusirat. كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Baik, sekarang kita bahas tafkhim tarkik pada huruf ro. Pada huruf ro. Kalau tadi alif itu adalah rumusnya huruf mengikuti huruf sebelumnya, maka ro ini sedikit complicated, sedikit bermasalah dia, rada ribet. Kita bahas dulu dari ro yang tafkhim. Ya, atau ya tafkhim. Ro yang selalu tafkhim. Kapan ro selalu tafkhim? Yakni satu, ketika huruf ro berharokat fathah. Ulangi lagi, ro kapan dibaca tafkhim? Ketika huruf ro berharokat fathah. Misalkan apa? Kata rajulun, ya, rahimun, rahmanu. Nah, dia nggak boleh dibaca tipis, nggak boleh dibaca rahim, rahman, apalagi dan lain sebagainya. Atau rajulun, ya, atau rasulullah, ya, nggak boleh. Kalau udah di dalam Al-Quran, maka apa? Settingan mulutnya harus sudah settingan orang Arab, bukan orang Aceh lagi, bukan orang Makassar lagi, bukan orang Padang lagi, ya. Karena yang susah tiga ini, suku ini nih. Ya, ro jadi ra biasanya, ya. Rasul kan rasul. Ya, tapi ada rasul bi ra mufakhamah karena dia berharakat fathah. Kecuali antum baca dengan riwayat yang lain. Ya, tapi kita karena membaca dengan ini, bacaannya adalah baca ra yang tafkhim. Itu satu. Yang kedua adalah
Ketika ro sukun, sebelumnya huruf berharokat fathah. Ulangi lagi. Apa? Ro sukun, sebelumnya huruf berharokat apa? Fathah. Contohnya, apa contohnya? Misalkan, marqadina. Maka perhatikan, ada ro sukun di sini. Sebelumnya fathah. Ro sukun. Sebelumnya apa? Fathah. Maka wajib dibaca apa? Dibaca tebal. Jadi bacanya adalah merqadina. Coba baca bareng-bareng. Ya, jadi dia nggak bisa dibaca mar saja. Tapi apa? Merqadina. Apa? Merqadina. Oke, ya, paham? Ya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya adalah sukun apa? Fathah. Rumus itu apa maksudnya? Untuk memudahkan agar kita mudah menghafalkannya. Ya. Jadi rumus yang pertama adalah fathah. Oh, berarti maksudnya gini. Jadi ketika misalkan ditanyakan kapan ro selalu tafkhim? Ro selalu tafkhim adalah pertama fathah. Sukun fathah. Sukun fathah itu berarti apa? Ro-nya sukun sebelumnya fathah. Ya. Terus nanti ketika misalkan sukun fathah. Apa itu maksudnya? Ro-nya sukun sebelumnya fathah. Gitu. Ya, agar memudahkan untuk menghafalkannya. Ya. Yang ketiga adalah ro sukun aridah. Ro sukun aridah. Pahami dulu, apa itu sukun aridah? Sukun aridah itu artinya palsu. Aridah artinya apa? Pal, palsu. Maksudnya palsu apa? Ketika ro ini aslinya berharokat, ya, ro ini misalkan aslinya berharokat, ketika kita wakafkan, maka ro ini berharokat apa jadinya? Ro ini akan menjadi apa, sukun. Inilah yang disebut dengan sukun palsu atau sukun aridah. Kita lihat contohnya. Ro sukun aridah. Nomor 3, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah. Contohnya apa? Apa contohnya? Apa di buku apa contohnya? Hah? Bahar. Ya. Nih, lihat perhatikan. Pada kata bahrun. Bahrun itu tanwin. Bahrun. Akan tetapi ketika kita wakafkan run ini menjadi apa? Sukun kan? Ya. Run ini akan menjadi sukun kan? Nah, inilah yang disebut dengan apa? Sukun aridah. Maka cara membacanya apa? Bahr. Ya, cara bacanya apa? Bahr. Ya, bahr. Paham? Nah, rumusnya apa? Sukun, fathah. Ya, coba diulangi dulu. Ya, rumus pertama apa? Rumus kedua apa? Rumus ketiga apa? Jadi cara menghafalkan adalah 1 fathah, 2 sukun fathah, 3 sukun fathah. Ya, diulangi lagi. 1 apa? 2, 3. Ulangi lagi. 1 apa? 2, 3. 1, 3, 2, 3. 1 fathah, sukun fathah, sukun fathah. Siap. Yang keempat adalah ra sukun.
aridah juga. Sebelumnya ada alif maddiyah. Sebelumnya ada fathah. Ra sukun aridah. Sebelumnya apa? Alif maddiyah. Sebelumnya fathah. Maka apa? Maka inilah yang disebut dengan apa? Syarat yang keempat yaitu rumus tafkhim yang keempat adalah sukun alif maddiyah fathah. Contohnya misalkan bi'sal qarar. Pada kalimat al-qarar ya, ya, maka perhatikan di sini. Kira-kira tebal atau tipis? Tebal. Ya, tebal. Kenapa? Lihat, perhatikan. Al-Qarari. Kita wakafkan pada Al-Qarari. Berubah menjadi Al-Qarar. Ra-nya berubah menjadi sukun. Maka perhatikan bahasa di sini adalah apa? Sukun, alif maddiyah, fathah. Ya, ini yang keempat apa tadi ulangi? Sukun, alif maddiyah, fathah. Baik. Yang kelima sampai yang kedelapan sama. Cuman bedain aja. Jadi apa? Dhammah. Ganti. Yang kelima berarti dhammah. Contohnya apa? Contohnya dhammah. Ruziku. Apa? Ruziku. Ya. Nah, di situ ketika misalkan bertemu dengan huruf ra berharakat dhammah maka dia tafkhim. Apa? Tafkhim. Ya. Terus apa berikutnya? Berarti apa kalau misalkan dhammah yang ketujuh berarti yang keenam apa? Sukun dhammah. Betul. Sukun dhammah. Contohnya apa? Ghurfatun. Ya apa? Ghurfatun. Setelah kemarin kita pahami, perhatikan. Sebelumnya kan kita paham ya, kita bahas bahwa jika ada sukun sebelumnya dhammah maka harus kembali, betul? Nah, khusus huruf-huruf isti'la tidak usah kembali, termasuk huruf ra yang tafkhim. Ya, jadi langsung saja ghurfah. Apa? Ghurfah. Ulangi lagi apa? Nah, rumus kelima tadi apa? Rumus kelima tadi apa? Rumus keenam apa? Rumus keempat ngelek ya. Makanya pakai SSD dong. Ya, ya. Masih pakai Pentium. Ulangi apa? Satu, apa? Dua, tiga, empat, lima, enam, lima, enam, empat. Oke, yang berikutnya ya, yang berikutnya apa? Adalah yang ke-7 yaitu sukun apa? Sukun apa berarti? Kan tadi sukun dhammah. Berarti sukun dhammah ya. Sukun dhammah. Ya, sukun dhammah. Sukun dhammah. Berarti apa sukun dhammah? Perhatikan. Sukun dhammah. Contohnya apa di situ? Apa? Yusr misalkan. Nah ini cobaannya ujiannya di sini ujiannya nih. Ya. U-nya monyong, sin-nya apa? Tipis, ro-nya tebel. Berarti gimana? Yusr. Ya, coba 1 2 3. Yusr. Lagi 1 2 3. Yusr. Ya.
bukan yusur, tapi yusur. Kalau dilambatin yusur, gitu naik. Ya, ya, ulangin 1, 2, 3, yusur. Oke, sip. Nah, lihat perhatikan di situ. Roknya sukun. Sukun apa roknya? Sukun apa roknya ini? A. Kenapa A itu? Karena aslinya pasti dia berharokat ya. Al yusru misalkan, al yusru, maka ketika wakaf menjadi apa sukun. Maka dinamakan apa sukun aridah ya, sukun aridah. Perhatikan ketika seperti ini maka rumusnya apa dia? Sukun. Rumusnya apa ini? Sukun dong. Keberapa itu? Berapa? 7. Ulangin. 2, 3, 1, 4, 7, 6, 5. Udah ngeblank. Ayo. Lanjut. Yang ke-8. Yang ke-8 adalah apa yang ke-8? Sukun alif madiyah dhamma. Lihat pasangannya apa? Kalau dhamma berarti pasangannya apa? Waw kan? Maka apa berarti? Sukun waw madiyah dhamma. Ulangi apa? Sukun waw madiyah dhamma. Oke, coba. Berarti contohnya apa di situ? Lan tabur. Ya, tabur. Lan tabur. Ya, ra sukun aridah, sebelumnya waw maddiyah, sebelumnya apa? Dhamma. Maka nggak perlu dibaca lan tabur. Ya, bur. Nah, itu salah. Tapi apa? Tabur, naikin. Gitu. Tabur aja deh. Bangun-bangun tabur, relan hidupnya. Ya, nah jadi awas, perhatikan ya. Jadi ketika misalkan contohnya di depan Indomaret tuh ada tukang jualan banyak, di situ ada tukang bubur sama martabak, gitu. Ya, berarti bang beli martabak dan bubur 1. Ya, kata abangnya jangan kabur. Oh, abangnya habis belajar tajwid juga. Gitu ya, gitu. Orang apa sih pada ini? Gitu kata dia. Gitu ya. Nah, itu perhatikan kondisinya. Sehingga jelas. Ulangi lagi ya. 1, ulangin kurang kompak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sip ya. Nah, yang ke-9 adalah ro sukun. Sebelumnya kasroh. Apa? Oh, ro sukun sebelumnya sebelumnya berharokat kasroh, setelahnya isti'la. Ketika yang 9, apabila ada huruf ro sukun sebelumnya huruf berharokat kasroh. Nih, kalau secara gambaran kan gampang ya. Kalau fathah sama dhammah udah ada di tafhim, berarti harusnya kasroh ada di mana? Berarti harusnya ada di tarkik. Nah, ini ada pengecualian. Ketika ro sukun sebelumnya kasroh, tapi ternyata di depan ro sukun ini ada huruf isti'la.
Ya, jika ada huruf ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la, maka ra ini dibaca tafkhim. Ya, dalam Al-Quran hanya ada 3 contoh, yakni pada kata apa? Qirtas, kemudian apa? Firqah, terus apa? Mirsad. Ya. Nah, maka ketika ra sukun ini sebelumnya kasrah, tapi setelahnya huruf isti'la, maka dia dibaca tafkhim. Apa dibaca apa? Tafkhim. Misalkan contoh, akan ada orang yang mengatakan, itu kan ra sukun sebelumnya kasrah, tapi kenapa dibaca tafkhim? Karena apa? Ada huruf isti'la setelah daripada huruf ra-nya. Dalilnya di mana? Dalilnya apa? Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat illam takun min qabli harf isti'la. Ya, ya, kalau setelahnya huruf isti'la maka dia dibaca apa? Dibaca tebal. Ya, dia dibaca apa? Tebal. Nah, ini yang terakhir, yang ke-10. Terus setelah itu boleh tanya. Kalau ada yang mau tanya. Ya, ini ra sukun sebelumnya terdapat kasroh aridoh. Ini udah ya. Kalau tadi ada apa namanya sukun aridoh, maka kita sudah ketemu kita akan ketemu yang baru namanya apa? Kasroh aridoh. Ya, kasroh aridoh. Ya, kasroh aridoh. Apa itu kasroh aridoh? Kasroh apa? Palsu. Kapan kasroh itu bisa dibilang palsu? Yakni pada kondisi hamzah wasol. Ya, pada kondisi hamzah wasol. Saya ulangi lagi. Kasroh ya aridoh terjadi pada hamzah wasol. Hamzah wasol di sini ya, hamzah wasol di sini dilihat nanti bagaimana cara membacanya, apakah dia fathah atau kasroh ataupun dhammah. Maka lihat contohnya ada pada surat apa? Surat Al-Fajr ayat ke-28. Contohnya pada kata irji'i. Ya, di sini. Ini kenapa dibilang kasroh aridoh? Kira-kira. Lihat hamzah wasol. Karena ini kasrohnya bukan kasroh asli, sehingga tidak menyebabkan dia menjadi bacaannya apakah dia kasroh ataupun karena memang bukan kasroh asli, maka dilihat di sini ro-nya menjadi dibaca apa? Dibaca tafkhim. Oh, bacanya berarti menjadi irji'i. Ya, ulangi. Bacanya apa menjadi irji'i. Jadi dia nggak dibaca tarqiq. Ya, tidak dibaca tarqiq. Begitu. Ya, dia seperti itu. Silakan kalau mau ada yang tanya dulu. Kalau ada yang bingung. Paham semua?
Coba kalau beneran paham, ya nanti insya Allah saya sebelum selesai akan ada kita bikin tugas, ya ada tugas. Kita lihat yang kedua adalah yang selalu apa? Tarkik. Yang selalu apa? Tarkik. Sama sebenarnya rumusnya ya, tinggal merubah saja. Berarti apa rumusnya apa? Kasrah, terus sukun kasrah, terus sukun kasrah, terus sukun ya madiyah kasrah. Baik. Ya, contohnya kasrah. Nah, perhatikan contohnya pada kalimat ar-rijalu. Ar-rijalu. Nah, di sini jangan sampai terkecoh dengan apa namanya pada hamzahnya ya. Jangan sampai terkecoh dengan hamzah yang berharakat fathahnya. Walaupun hamzah berharakat fathahnya, hamzahnya fathah, kemudian ada ro yang tasdid, tidak menyebabkan ro-nya kemudian menjadi tebel. Ya, lihat ro-nya kan langsung berharakat kasroh, maka langsung turun berarti. Jadi nggak usah dibikin ar-rijalu, tapi apa? Ar-rijalu. Ya, ar-rijalu. Kenapa kira-kira begitu? Karena yang berharokat adalah kasroh, yang berharokat kasroh adalah huruf ro-nya. Jadi ingat, ro kalau udah hidup, maka dia sudah otomatis ya pada posisi aslinya. Ya, ro kalau udah hidup, maka dia sudah otomatis pada posisi aslinya. Bisa pahami? Ya, mafhum ya? Baik. Atau misalkan contoh itu yang kedua, kalau misalkan itu rumus kasrohnya salah tuh. Apa bukan rumusnya? Contohnya, rosokun sebelumnya kasroh kok barkin. Salah. Ganti. Apa misalkan? Kuf. Apa? Contohnya apa? Bikin rohnya sukun asli tapi. Apa? Apa? Oh, Fir'aun. So. Ya. Fir'auna. Ayo. Fir'auna. Rohnya sukun. Sebelumnya kasroh. Nah itu diganti tuh contohnya ya. Diganti coret. Fir'auna. Ya, makanya Fir'aun di situ rohnya sukun. Sebelumnya kasroh. Maka bacanya nggak ada yang boleh bacanya Fir'auna. Melainkan apa? Harus dibaca apa? Fir'auna. Baik. Yang berikutnya tadi sukun-sukun kasroh al-hijr. Ya, al-hijr. Sukun kasroh tipis. Oke. 4 juga sama ya, al-qadir. Nah, yang kelima adalah ro sukun aridah, sebelumnya ya'lin, sebelumnya fathah. Masih ingat ya'lin kemarin? Apa tuh ya'lin? Waw sukun dan ya sukun sebelumnya berharokat fathah. Ketika ya dan waw sukun sebelumnya berharokat fathah, maka dia dibaca apa? Lin. Nah ini disebut dengan apa? Ro sukun sebelumnya lin. Contohnya apa? Min khairin. Ya, min khairin. Ah, berarti bacanya menjadi apa? Min khair tipis. Ya, min khair. Ya, dibacanya apa tipis. Bisa dipahami? Ya. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah ro imalah. Ro imalah. Cuman satu di dalam riwayat Hafs dari qiraat Imam Asim, yaitu apa? Pada kata majreha. Apa? Majreha. Surat Hud ayat 41. Ya, majreha. Jadi bacanya nggak boleh majreha, tapi tipis. Majreha. Ya, majreha. Paham toh? Bisa dipahami? Baik.
Kalau bisa dipahami, saya minta satu orang dari masing-masing masing-masing kelompok untuk maju ke depan bawa Quran. Silakan. Dihitung 1 sampai 10, 10, 9, ayo. 8, ayo, kan nggak ada yang nanya, jadi saya tanya lah. Pak Musaf, ya, 7, 6, 5, 4, ini satu lagi mana? 4. Kelompok siapa satu lagi? Lebaran. 3. Ini. Satu doang. Ada 3. Ayo. 2. Ayo, ini jarang-jarang nih. Satu lagi. Kelompok siapa yang belum? Kelompok siapa yang belum? Ini mana musrifahnya masih? Ini kelompoknya. Ini kelompok siapa? Ustazah siapa? Nomor 1, Ibu? Ya, gimana? Lupa. Satu lagi, Ustazah Sofi. Berarti santri. Apa? Ustazah Sofi pegang siapa? Mana manusianya mana? Hah? Oh, ngajarnya makanya cari. Mana satu lagi? Siapa itunya? Yang apa? Yang ini. Mic-nya kan? Cuma satu ya? Ada 2 kan? Nih, nah itu satu-satu. Ini satu lagi nih. Baik. Dari Ustadz pojok, kasih aja udah. Sebut dari siapa, nama dan dari mana. Amin dari Depok. Amin. Baca surah Al-Qamar ayat 1 sampai ayat 6. Ikutan, buka. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر وقيل له آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر
Ada yang melihat ini, antum kan netizen nih, gampang lihat kesalahan orang. Ya, so kita lihat apa, di mana letak kesalahannya. Coba Ustaz, tadi ayat 1 ada berapa huruf ro di sana Ustaz? Ada 2. Iqtaraba, tafkhim atau tarkik? Rumusnya apa? 1. Terus kedua apa? Sukun fathah. Apa tuh ayatnya? Itu Al-Qamar, sukun fathah. Tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Kedua, ada berapa huruf ro? Ada 4. Ro pertama. Apa rumusnya? Ayatnya apa? Kalimatnya apa? Ya roh. Terus habis itu tarkik apa? Yu'ridu. Lanjut yang ketiga. Taf Sihrun. Rohnya tafkhim atau tarkik? Kenapa tafkhim? Dhamma. Terus yang keempat. Tarkik. Kenapa? Sukun kasrah. Sukun kasrah. Taib. Silakan dibaca ulang ayatnya. Nah, gitu. Tadi bacanya tuh mir. Wah. Ya, awas. Ya. Kira-kira ada yang tergantung nggak di situ? Tergantung teh bisa 2 jenis bacaan. Di ayat kedua itu. Ada itu ya pada kata sihrun. Sihrun tafkhim atau tarkik? Sihrun tafkhim atau tarkik tadi Ustaz antum jawab ya? Apa sihrun tadi antum jawab apa? Tafkhim. Jawabannya tergantung. Tergantungnya di mana? Kalau waqaf jadi tarkik. Rumusnya itu kan tadi sukun kasroh. Sukun doma, sukunnya sukun arido. Sukun arido itu artinya apa? Sukun palsu. Sukun palsu adalah sukun yang dipaksakan, yang tadinya harokat menjadi sukun disebabkan karena waqaf. Maka sihrun bisa waqaf nggak? Bisa. Dalam kondisi waqaf, si sihrun rohnya tetap run apa memang? Enggak, dalam kondisi waqaf, si sihrun runnya tetap run. Sukun. Maka dia akan berubah menjadi apa? Sukun kasro. Itu yang disebut dengan apa? Ro atau sukun arido. Nah, kelihatan masih ada yang belum paham di sukun arido. Nggak apa-apa. Lanjut. Kalau kayak gini nggak ketahuan. Sok. Lanjut setelahnya. Baca lanjutannya, Mikdad. Ayat 7 sampai ayat 12. كذبت قولهم فدعا ربه أني مغلوب Oke, ayat ke-12.
Ada berapa huruf ro di situ? Mbak. Ada berapa hukum yang bisa dibaca? Tafhim pada kata fajarna. Rumusnya sukun fathah. Dua, al-arda. Apa? Sukun fathah. Tiga, amrin. Apa? Tarkik. Kenapa? Saja. Tergantung. Apa tergantungnya? Kalau amr dari tafkhim, apa rumusnya? Kasih fathah piye tuh? Sukun fathah ya. Sukun fathah. Baik. Lanjut yang terakhirnya apa? Pudir apa? Ya, tarik aja. Ya apa? Ya kan pudir itu arido. Berarti apa? Bisa dua. Satu apa? Ketika wakaf. Jadi rumusnya sukun kasroh. Kalau wasal jadi apa? Tafkhim. Ayo, sip. Lanjut setelahnya, Ustaz. Ayat 13 sampai ayat 16, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء ولقد تركناها مستقيم فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Baik. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Ada berapa hukum di sana? Buat. Baik. Sebutkan. Satu. Tafkhim limada? Sebabnya. Baik. Wahid. Dua. Sukun dhamma. Tiga. Zikri. Apa nari itu? Iya apa? Tarkik apa tafkhim? Tarkik kenapa? Kasur asli. Kalau wakaf? Sama apa? Tarkik juga, tapi beda sebab. Iya gak? Gimana sih ente? Penanya punya orang gimana jawab? Tarkik, betul. Tapi beda sebab kan? Apa sebabnya kalau wakaf? Sukun kasroh. Baik, yang terakhir apa? Mudzakir apa? Tarkik kenapa? Karena
Jadi rumusnya apa? Sukun kasroh. Kalau wakof, kalau wasol. Lagi juga sebabnya beda. Apa sebabnya kalau wasol? Iya, nggak tertarik. Nah, tahan dulu. Sok, lanjut. Apa dari yang kanan? Oh, ayat berapa tadi terakhir antum baca? Di menit itu. Ayat berapa? 19. Baik. Ayat 20. Itu dari yang kanan dulu. 1000 dulu. 20 sampai 25 Bu, baca Bu. Iya, boleh, boleh. Qori'ah. Ri, pendek. Dah, cukup sudah aja. Coba ayat yang apa namanya? Yang terakhir Ibu baca. Itu jemur aja, jemur. Apa Mas? Aneh izinin, jemur. Itu. Nggak, bawa aja bawa tuh. Jemur tuh. Kalau ada yang jemur beda orang, beda urusan. Orang. Bro, nggak usah nyengir gitu, bro. Berdiri. Ayo. Ada berapa tuh? Ada 2 apa? Katanya. Tafkhim karena fathah. Satu doang tuh. Bisa 2 enggak? Bisa 3 gitu. Sebabnya aridhah. Ya, jadi apa rumusnya? Sukun fathah. Terus ada asra. Jadi rumusnya apa? Ya, sip. Terus udah itu doang. Enggak, udah itu doang setelah iya. Cuma itu aja. Yang kayak ayat yang lain enggak ada. Ayat 24 enggak ada lain, enggak ada, cuma 2 itu doang. Oke, lanjut. Enggak. Ya. Baca dari ayat 24 sampai 25 berarti ya. 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Saya'lamuna يغمس عليهم بيننا بل هو سيعلمون غدا من الكذاب Manil. Saya'lamuna ghadan manil. سيعلمون غدا من الكذاب Ashir. Sebelum tipis. Iya, tipis. Ya.
Si ibu bisa aja. Iya. Nggak apa-apa emang. Emang begitu, salah saya aja dah pokoknya. Ya. Jadi ya asik tebel atau tipis? Tipis kan? Ya, karena apa? Sukun. Ya, gitu. Ya, ya, pelangku. Manil, manil. Nggak apa-apa, lanjut. Inna mursilna qad fitnatul lahum. Fitnatal. Oh, nggak apa-apa. Qurannya bu yang matanya nggak begitu kelihatan. Qurannya nggak begitu kelihatan kan? Lanjut bu, sikat. Inna mursilna qad fitnatul lahum. ونبئهم أنما قسمة بينهم كل شرب مختلط. Ya, ayat yang terakhir ibu baca ayat berapa itu? Ayat berapa? Ayat 28. Ada berapa hukum? Satu dari Yakin? Ya, apa coba? Ada berapa? Dua. ada Sukun kasroh tarkik. Ya, muhtadar. Karena sukun nggak apa-apa. Mau sukun hari itu oke, mau sukun apa? Yang penting lihat rumusnya. Sukun fathah. malah malah arisan, malah arisan. Begini ibu-ibu kalau misalkan disuruh ngecek ya. Tafkhim, iya memang tafkhim. Apa alasannya? Sukun, sukun fathah. Ya, itu kalau di wakof. Kalau di wasol jadi apa? Ya berarti tafkhimnya bisa dua. Kalau wakof, sukun, fathah. Ya udah ada bu, udah ada, udah kebetulan. Ya, lanjut baca, Putri. Ayat 29 berarti sampai 33 aja. فنادوا صاحبهم فتعاطوا فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتمل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قبل Coba ayat 31 sama 32 baca lagi. Tiga satu sama 32. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر Terus? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Nah, apa ada rumus apa? Ayat 31. 31. Ya. Sukun fathah Ya.
Bacanya tarkik, betul. Tadi kenapa dibaca tafkhim? Awas, ya. Belum pernah dilempar teh kotak, ya. Awas, ya. Ya, itu. Lah, muklis mau. Teh kotak mau. Apa ininya? Aku tuh nggak boleh. Bahaya tuh, ya. Terus lanjut. Kenapa ayat keduanya? Ayat tiga duanya? Ada berapa ro? Ada 4. Cop, apa satu? Ya sorna tafhim terkik. Tafhim. Sukun fathah. Terus. Sukun dhamma. Bisa tafhim. Bisa tarkik. Udah gimana? Yang lawasol apa? Ya. Tarkik karena sukun kasroh. Apa bacanya? Lidzikri. Berarti kalau misalnya dibaca gimana? Lidzikr. Tambahin lagi. Terus yang terakhir, ini yang terakhirnya. Mundakir apa? Tafkhim atau tarkik? Tarkik kenapa? Sukun kasroh. Taib. Silakan bisa kembali kepada posisi semula. Jazakumullah khairan katsir. Sampai sini bisa dipahami? Bisa-bisa aja ente, suruh maju. Suruh maju pusing. Baik, ya, jadi perhatikan. Ada kondisi di mana ketika kita bisa mengatakan bahwa huruf ro ini tergantung juga. Sebab apa tergantung bisa dibilang? Karena bisa diwaqaf, bisa diwasal. Tadi karena kan bacaan kita nggak melulu wasal kan, bisa jadi kita wakaf. Begitupun tidak melulu wasal, tidak bisa jadi tidak melulu wakaf, bisa jadi kita wasal. Maka ketika membacanya harus jelas dan harus tahu hukumnya. Ya harus tahu hukumnya. Ya walaupun tadi karena kita fokusnya pada huruf ro saja, maka kita fokuskan hanya kepada huruf ro saja. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ada ro yang bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarkik. Ada ro yang bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca apa? Tarkik. Kapan ro bisa dibaca tafkhim dan bisa dibaca tarkik? Maksudnya apa? Maksudnya dalam hal ini adalah dia bisa dibaca keduanya. Bisa dibaca keduanya. Mau tafkhim boleh, mau tarkik boleh. Tapi sebenarnya ketika kita sudah mengikuti 16 rumus yang ada, insya Allah itu udah paling cukup. Lebih dari cukup. Misalkan contohnya, kita melihat sukun fathah. Ya, udah. Sukun fathah itu rumusnya tafkhim. Berarti udah cukup. Walaupun nanti kita menemukan ada, misalkan contohnya, sukun dhammah, pas kita baca, tafkhim atau tarkik? Kira-kira tafkhim. Nah, pas pada penjelasan setelah ini ada yang mengatakan sukun dhammah itu bisa dibaca tarkik, tergantung kondisinya. Tapi kalau memang kita memfokuskan kepada ngikutin yang 16 saja, itu insya Allah sudah lebih dari apa? Cukup. Baik. Lanjut ya. Kita lihat ada yang bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca tarkik, tapi tafkhim lebih utama, yaitu adalah pada kondisi ro sukun aridah. Sebelumnya terdapat huruf isti'la sukun, sebelumnya kasroh. Berarti kan ini kalau ngikutin rumus ini berarti ini rumusnya apa? Ulangin. Ro sukun aridah, sebelumnya isti'la sukun, sebelumnya kasroh. Kalau ngikutin rumusnya sesuai dengan kalimat, sesuai dengan kata tadi, maka ini rumusnya apa? Rumus tarkik. Kenapa? Sukun, kasroh. Tapi ini lebih utama dibaca tafkhim.
Sebabnya apa? Sebabnya adalah huruf isti'la. Sebabnya adalah huruf apa? Isti'la. Dan ini contohnya adalah apa? Pada kata Misr. Apa Misr? Apa arti Misr? Gorengan isi gula. Amis di jero. Misro. Comro la yujad fi Quran. Ya, lakin Misra maujud fi Quran. Udkhulu Misra, masuk ke Misra, bukan. Maksudnya masuk ke Mesir, ya. Masuk ke Mesir. Misra. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Itulah yang membedakan antara masuk ke Mesir dengan masuk ke Madinah. Kalau masuk ke Mesir itu amannya masih insya Allah. Karena insya Allah aminin. Jadi masuk ke Mesir itu amannya masih insya Allah. Insya Allah aman, insya Allah enggak. Gitu. Kalau ke Madinah udah pasti aman. Karena memang itu sesuai dengan janji Nabi. Yang meninggal di Madinah Al-Munawwarah, maka dia akan terbebas dari azab kubur, kan begitu. Ya, tapi kalau masuk ke Mesir, insya Allah aminin. Masih insya Allah. Gitu. Kalau nggak paham ibu-ibu, ya. Karena itu biasanya anak-anak laki-laki yang mau ke Mesir itu, apalagi ke ini, karena banyak begal. Dua, ya, ya, dua. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca tarkik, tapi lebih utama tarkiknya, ya, yaitu terjadi satu pada kondisi huruf ro setelahnya huruf ya yang dihapuskan untuk meringankan. Ada pada 4 kondisi. Yang pertama pada kata nuzur yang dibaca sama Ustadz dan Ustadzah tadi. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Oh, kok tipis, Ustadz? Nah, inilah bedanya. Ya, daurah wa enggak daurah. Ya, yaitu apa? Nuzur, ya, mati, Ustadz. Harus dicas, capek dia. Tuh, dua-duanya begini. Tadi ngasih aku dua-duanya. Nuzur itu di situ ada sebenarnya kalau mengikuti kata sebelumnya, maka asli daripada kalimatnya adalah fakaifa kana azabi wa nuzuri. Itu ya. Kan itu kan ayatnya artinya apa coba? Tadi dibuka deh Qurannya. Apa? Fakaifa kana azabi wa nuzur apa arti? Ada Quran. Apa ayat artinya tadi? Fakaifa kana azabi wa nuzur. Biar lebih pasti, lebih akurat. Apa artinya? Oh, Syekh. Ada megang Quran tadi? Nggak ada artinya. Apa? Apa? Maka alangkah dahsyatnya karena azabi wa nuzur. Azabku dan apa? Ancaman-ancaman dalam tanda kurung ku. Ya. Maksudnya di situ apa? Maksudnya di situ Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua kepemilikan Allah, yaitu azabku dan juga nuzurku. Cuma ini diperbolehkan dan ini dihapuskan. Fungsinya apa? Untuk meringankan agar bunyinya sama. Ya, agar bunyinya apa? Sama. Misalkan tadinya terus tiba-tiba hi gitu kan. Ya, inilah hebatnya Al-Qur'an dan tidak melanggar kode. Ya, karena apa? Azabiyah, ya, kepemilikan anaknya, ya, domirnya itu sudah dimiliki di awal. Azabi wa adalah atafnya kepada
nuzur. Jadi nggak perlu ada nuzuri. Gitu. Nah ini. Jadi sebenarnya apa? Sebenarnya ini aslinya apa? Kasro sebenarnya. Ya, sebenarnya ini aslinya apa? Kasro. Tapi karena agar meringankan maka dia diperbolehkan untuk apa? Untuk dihapuskan. Itu satu. Jadi pas pembacaan nanti kalau misalnya soal Qamar, fakaifa kana azabi wa nuzur. Jawabannya nuzur itu tergantung bisa tafkhim bisa tarkik. Kenapa tafkhim? Dia tafkhim karena sukun dhammah. Kenapa tarkik? Karena dia kalau pada aslinya adalah nuzuri. Ada ya yang dihilangkan fungsinya untuk memudahkan. Hakad. Satu. Yang kedua, yasri. Wal-laili idza yasr. Ya, aslinya tafkhim atau tarkik itu? Tafkhim. Karena apa? Sukun, fathah. Tapi aslinya adalah yasri. Ya, ada ya-nya. Begitupun yang ketiga adalah al-jawari. Contohnya, wa min ayatihil jawari fil bahri kal a'lam. Atau walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Atau al-jawaril kunnas. Ya. Nah, ini sebenarnya aslinya apa? Ada ya-nya. Ya, jadi kalau misalkan aslinya kalau kita wakafkan walahul jawar. Itu apa rumusnya? Sukun alif madiyah fathah. Tafkhim atau tarkik? Tarkik. Cuman asli daripada tulisannya sebenarnya adalah walahul jawari. Nah, nanti kenapa kira-kira dihapuskan? Karena tidak akan terbaca ketika wasol. Kira-kira kebaca nggak kalau wasol? Walahul jawaril gitu, nggak akan, untuk memudahkan. Inilah fungsi daripada apa? Pada kata tadi. Jadi ada 3 huruf ya yang dihapuskan, yaitu pada kata nuzuri, terus apa? Yasri, dan apa? Al-jawari. Ya, nuzuri, yasri, dan al-jawari. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Kemudian ada yang kedua, yaitu huruf ro yang setelahnya huruf ya dihapus disebabkan karena fi'il mabni. Fi'il mabni itu apa? Fi'il mabni itu kata kerja yang harokat akhirnya tidak dapat dirubah. Ya, pada asri, ya, pada kata asri. Dalam hal ini asri itu sebenarnya tertulis huruf ya, cuma dihapus karena terbentuk pada fi'il amr yang mabni. Ya, asri itu fi'il amr. Tapi ini insyaallah antum kalaupun misalkan itu perhatikan juga, kalau belum paham bahasa Arab, saya akan panjang lebar nanti juga jadi bingung. Matanya sudah kosong. Ya, ini apa lagi sih Ustadz ini? Fathah syukur fathah aja tadi belum hafal-hafal. Lagi inilah gitu ya. Gitu. Ya. Atau yang ketiga, pada kalimat al-qitr. Apa? Al-qitr. Al-qitr kalau dalam kondisi waqaf aslinya tafkhim atau tarkik? Apa? Tarkik. Kenapa? Sukun kasroh. Tapi kenapa dia bisa dibaca, ya, dia bisa dibaca tafkhim disebabkan apa? Isti'la. Betul. Ya, sebabkan karena isti'la. Terus yang keempat adalah firkin. Ya, wal khulfu fi firkin likasrin yujadu. Firkin ini dalam kondisi wasol, ya, kalau kita baca dalam kondisi wasol, maka tafkhim atau tarkik? Ya,
maka dia bisa dibaca keduanya. Bisa dibaca tafkhim, bisa dibaca apa? Tarqiq. Kalau dalam kondisi wasal, dia bisa dibaca keduanya tadi. Kenapa kira-kira bisa dibaca tarqiq? Kenapa kira-kira bisa dibaca tarqiq? Rumus asli aja. Sukun, asra. Kenapa bisa dibaca tarqiq, tafkhim? Inilah yang membedakan antara mirsad, ya, kirtos tadi, ya. Bedanya mirsad, kirtos, firqah dan lain sebagainya tadi adalah kalau firqah, kirtos itu istilahnya fathah. Itu yang menyebabkan dia nggak bisa berubah menjadi tarqiq, tafkhim. Sementara pada kata firqin, dia istilah, tapi kasroh, gitu, ya. Itu yang menyebabkan dia boleh dibaca tarqiq juga. Tapi dalam kondisi waqaf, maka lebih utama dibaca tafkhim. Ya, dalam kondisi waqaf lebih utama dibaca apa? Tafkhim. Kenapa tafkhim? Karena qafnya jadi qalqalah, jadi sukun, jadi asli. Kalau dalam kondisi kasroh kan kasroh lemah nih. Nah, ini yang menyebabkan si firqin menjadi boleh dibaca tarqiq. Hakadha. Tapi intinya ketika antum membaca dengan 16 cara yang sama tadi, yaitu fathah, sukun fathah, sukun fathah, sukun alif madiyah fathah, dhamma, sukun dhamma, sukun dhamma, sukun wa madiyah dhamma, ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la, ra sukun sebelumnya kasrah aridah, itu 10. Kasrah, sukun kasrah, sukun kasrah, sukun adad sukun, yang madiyah kasrah, sukun ya fathah, dan terakhir adalah ra mumalah. Itu ngapalin 4 tahun itu. Ya enggak. Ya, itu dihafal. Setelah itu, nah untuk itu insya Allah cukup bagi kita karena itu adalah rumusan umum. Ya, sering sekali saya mendapati orang yang, nah ini ciri-ciri dia mungkin tajwid. Seseorang mungkin tajwid atau tidak adalah dari bagaimana dia bersikap dengan huruf ro. Kalau dia meletakkan ro tebal sesuai dengan tebalnya, tipis sesuai dengan tipisnya, berarti tajwidnya mungkin. Kenapa? Karena dia ngumpet nih, rumus ini tuh ngumpet sebenarnya. Tapi perhatian betul-betul. Ya. Tapi kalau misalkan bisa ngaji, bisa. Coba baca tadi surat Al-Qamar. Mustamir. Mau fase, apa, takut apa, jadinya harusnya tipis menjadi tebal, ya, kayak gitu. Dan ini sering sekali terjadi. Ada yang ngucapin Fir'aun baca Fir'auna wa Thamud. Apa itu Fir'auna? Tafkhim atau tarqiq? Tarqiq kan tanya, Mas kenapa rohnya apa itu rohnya tafkhim atau tarqiq? Tafkhim tarqiq Pak ya, gitu ya. Bahaya. Nah, karena biasanya rumus tafkhim tarqiq ini dilupakan. Gitu. Nah, ini akhwat kalau misalkan ada ikhwan datang ngaku hafal 30 juz, tes surat Al-Qamar. Untung saya dulu nggak dites surat Al-Qamar. Gitu ya. Ini buat apa? Buat ini. Nanti ikhwannya belajar surat bab ro'at doang ya. Ya, panjang pendek juga belang bentong ternyata. Jelas. Ya, itu tadi adalah huruf ro. Sementara untuk huruf lam, udah lam mah gampang. Ya, lam itu bisa tafkhim, bisa tarqiq hanya dalam satu kondisi, yaitu pada isim jalalah. Pada apa? Isim jalalah atau lafaz Allah. Bedanya yaitu hanya kondisi dia dibaca tafkhim kalau sebelumnya fathah dan dom, ya, dibaca tarqiq kalau sebelumnya kas. Udah itu doang. Emang yang ribet cuman si ro. Itu. Paham tuh? Paham aja nih. Hafidh tuh lam ahfal.
Ya. Baik, buat bekal minggu depan, Pak Pelamat, nanti minggu depan langsung pagi kita bahas hari Sabtu insya Allah bab lamat. Tapi sebelum itu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Barakallahu. Kalau ada yang mau tanya, sok, enggak, tunggu. Enggak harus bab roat. Mengenai ini bolak baliknya huruf ketika itu alasan utamanya sukunya saja. Nah, tapi ada beberapa orang yang tidak balik gitu. Itu gimana ya? Yang benar yang ini bukan apa kayak itu lain atau gimana saja menyikapinya gitu. Waktu itu balik sih. Dalilnya kan jelas. Ya. Raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dalilnya adalah raddu, mengembalikan kulli wahidin setiap huruf li aslihi kepada asalnya. Karena kalau misalkan kita tidak mengembalikannya, maka kondisi huruf itu akan mengikuti huruf sebelumnya dan itu tidak diperkenankan. Misalkan contohnya pada kalimat unzila, nun sukun ketemu zai. Ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma Nah, di situ nunnya akan jadi tebal atau tipis? Jadi ikutan monyong berarti tebal. Disebabkan karena gak kembali kepada kondisi semula daripada huruf zainya. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ditanyakan, kenapa itu balik? Karena dalilnya adalah raddu kulli wahidin li aslihi wa lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Pertanyaan sebaliknya, kenapa antum gak balik? Dalilnya apa? Gitu. Karena ini jelas pembahasan ada penjelasan pada ulama. Dan khususnya ini adalah huruf-huruf tipis saja. Untuk huruf tebal, karena memang kondisinya tebal, maka dia tebal aja. Ya, maksudnya ini agar menjaga ketipis atau ketebalan huruf. Begitu. Oke, ya. Paham? Ada lagi? Senyap. Sok. Namanya Iya, mau jawab. Mau jawab? apa saja kapan saja kapan boleh kapan berbaik saja dibanding Oke. Ya, saya mau WA aja tadi. Baik. Kapan dhammah itu kembali, kapan tidak kembali? Tadi udah disebutin ya. Kembali ketika dia dalam kondisi tarkik, ya, atau pada huruf-huruf tipis. Sementara ketika setelahnya huruf istiqla atau huruf tebal, maka tidak perlu kembali. Contohnya tadi ghafurun, ya, ghafur, ya, itu kan pokoknya tebal, maka tidak perlu kembali, ya. Atau misalkan apa, ya, yang lain-lainnya. Nah, kayak misalkan dalam kondisi seperti itu ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kalau huruf dua-duanya syiddah, maka tidak perlu kembali. Misalkan contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, budu. Kenapa budu nggak usah balik? Karena dua-duanya sama-sama syiddah, sama-sama kuat, sehingga tidak perlu dikembalikan. Ya,
dia pendapat seperti itu. Ya, tapi ya terserah sebenarnya pokoknya gini aja, antum mau kembali mau enggak, yang penting hukumnya adalah jangan sampai merubah huruf yang tebal menjadi tipis, huruf yang tipis menjadi tebal. Gitu kaidahnya. Misalkan contohnya tadi, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustabir. Ya, nah ketika misalkan yu'ridu ainnya jadi itu jadi tebal. Nah, itu disebabkan karena kitanya lupa narik lagi. Nah, ini menjadi tebal. Nah, ini apa yang bahaya. Makanya para ulama ada yang mengatakan apa? Yu'ridu, yu'ridu. Dan balik pun nggak harus cuma gitu juga, nggak usah begitu. Ya, yang penting apa sampai kepada kondisi aslinya aja. Kondisi aslinya saja. Misalkan contohnya ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Gak harus misalkan gitu, gak harus gitu juga ya. Tapi kalau misalkan emang karena susah nih ya, saat saya 40 tahun ngaji tapi belum pernah balik gitu. Berat baliknya, gitu ya, harus ditarik, gak apa-apa, latihan, namanya juga pelan-pelan ya. Tapi kalau misalkan cuma ngebalik auzu itu sudah cukup gitu, tanpa harus senyum gitu, nggak harus senyum gitu ya. Tadi kayak misalkan bima unzila, nggak harus bima unzila, nah gitu ya, senyum kayak gitu, nggak perlu kayak gitu, jadi joker ya. Lagi tuh, mangga ibu tuh, afwan. Nah itu jangan itu, putar, kasih, ada yang mau, putar. Kalau misalnya belajar tentang tingkatan saya belum paham ini kadang praktik yang dari kuat yang oh iya kuat terus kalau misalnya praktik dari yang berkuat sampai kuat, ada kan tingkatan praktik juga dari yang lemah sampai kuat itu. oke, siap, sama-sama. Nih, perhatikan huruf yang tadi disebutkan ya, tafkhim atau tarkik, ada tingkatan tafkhim. Maksudnya gini, di antara huruf-huruf tafkhim itu ketika misalkan kita contohkan huruf tafkhim yang ambil yang huruf qaf, contohnya qaf, maka huruf qaf itu nanti akan menjadi, pertama, qaf yang paling lemah adalah qaf yang sukun. Qaf yang paling lemah adalah qaf yang sukun. Berarti qaf kasroh gimana? Ya itu udah beda lagi, itu udah di bawah apa? Di bawah sukun. Berarti memang udah lemah banget. Makanya tadi dikatakan aslinya kan sukun nih. Aslinya ini sukun. Berarti kasroh ini bawahnya. Nah, di atasnya sukun itu apa? Dhammah. Ya. Jadi kapan qaf yang lebih kuat dibandingkan sukun adalah ketika qaf berharokat dhammah. Ya, qaf ketika berharokat dhammah. Jadi dia tingkatan kuatnya akan lebih kuat ketika dhammah. Akan lebih kuat lagi ketika berharokat apa? Fathah. Dan akan lebih kuat lagi kalau misalkan fathah setelahnya alif, yaitu menjadi huruf mad. Sehingga dia tidak akan bisa berubah menjadi huruf yang lebih huruf tipis. Berbeda dengan kalau qaf berharokat kasroh. Qaf berharokat kasroh ini standar kalau misalnya disamain sebenarnya dia mirip dengan huruf istifal yang fathah. Standarnya sama. Ya, ibaratnya begitu. Ibaratnya kalau misalnya dihitung
Ini mah derajat tingkatan si huruf huruf tafkhimnya. Nah, adapun kalau mengikuti tingkatan hurufnya, maka yang diurutin oleh para ulama itu adalah tingkatan huruf tafkhim saja. Ya, tingkatan huruf tafkhim saja. Yang pertama, yang paling kuat dari semua huruf tafkhim adalah apa? To. To ini abang-abangannya huruf. Kenapa? Karena dia nggak ada celah buat nyari kelemahan dia. Wah, itu gitu kayak ya, napasnya nggak ngalir, suaranya nggak ngalir, mantul pula dia, nempel, naik, wah kuat dia. Jenderal dia nih. Gitu. Gantung jenderal yang mana? Nah itu. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apa? Setelah huruf Qaf, setelah huruf Tha. Apa kira-kira? Dhad. Ya. Huruf apa? Dhad. Apa? Kenapa? Karena dia ternyata masih punya celah, yaitu pada rokhawahnya. Dhad kan rokhawah ya? Dia masih punya celah. Terus habis itu Shad. Ini ada nih. Shad. Apa itu Shad? Kenapa Shad dia paling di bawah Dhad? Karena apa? Kira-kira apa? Kenapa Shad di bawah Dhad tapi di atasnya Dha? Ayo, antum udah belajar sifat. Shad sifatnya apa? Hams. Terus Rakha, terus isti'la, terus itba', terus isma, terus lagi sofir. Ayo. Kenapa dia lebih kuat dibanding Dha? Dha apa? Dha jahr. Terus Rakha, terus isti'la, istifal, isti'la, terus infitah, apa? Itba', terus ismat, lainnya. Nah, itu yang menyebabkan si Dha lebih lemah dibanding Shad. Walaupun dia menang di tertahannya napas, tapi si Shad punya apa? Punya 6 sifat. Nah, Ustaz, kenapa sih Dha lebih menang dibanding Qaf? Qaf juga punya 6 sifat. Cuman bedanya ada di mana? Qaf nggak nempel. Ya, karena huruf-huruf idbaq itu adalah huruf-huruf yang tingkatannya lebih tinggi dibandingkan huruf yang lain. Gitu. Nah, kenapa Qaf lebih tinggi daripada Ghain? Kenapa kira-kira? Qalqalah ada 6. Kenapa Ghain lebih tinggi daripada Kha? Ghain apa? Jahar. Terus Kha hamas. Terus Ghain apa? Rakha. Kha sama. Kha Rakha bukan? Iyalah. Ya, apa? Kemarin ya, Rakha bukan? Rakha ya. Ya. Terus ya, habis itu isti'la, terus infitah, terus itlaq. Nah, itu yang ngalahin tadi di si Ghain, menang di apa? Jaharnya. Ya, sementara Kha dia hamas. Jadi nanti akan ada, jadi gini, bagaimana cara menginikannya adalah ketika melihat bahwa ternyata si huruf ini memiliki sifat yang lebih banyak. Satu, kalau dia lebih banyak tapi ada yang ternyata yang lebih banyak itu tidak menyebabkan adanya kekuatan, maka itu menyebabkan huruf itu menjadi lebih lemah. Maka tingkatan yang paling kuat adalah Tha, Dhad, Shad, Dha,
qaf, ghain, kha. Ya, maka yang paling lemah nanti ya qaf, ghain, kha minggu depan kita akan bahas, yaitu nanti dia ketika kasroh langsung turun. Beda dengan to, dod, sod sama zo. Kalau to, dod, sod, zo, karena mereka itbaq, dia nempel dulu, ti, terus apa? Di, si, zi. Karena kalau kof enggak ki gitu enggak, tapi ki, ghain, ri, kha, khi begitu. Itu namanya syarahnya. Gitu. Baik, bisa dipahami ya? Baik. Lagi? Ya. Ah. Mat tabi'i itu kan mat yang secara tabiat, ya kan? Nah, yang menyebabkan mat adalah alif waw ya. Jadi kalau nggak ada tiga bocah ini, maka mat tabi'i nggak akan ada. Gitu. Jadi gini, alif waw ya, sukun, alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya dhamma, waw sukun sebelumnya ya sukun sebelumnya kasroh, waw sukun sebelumnya dhamma. Nah, ketika ada seperti itu udah tabi'i itu harokat. Nanti tergantung setelahnya ketemunya apa. Kalau ketemu hamzah jadi mat apa, kalau ketemu sukun jadi apa, kalau sebelumnya hamzah jadi apa. Itu tergantung kondisinya. Nanti akan dibahas di bab mad. Gitu. Makanya stay tune terus di daurah angkatan 5. Nah, gitu. Oke, kita daurah angkatan 5. Kurang semangat, ulangin lagi. Daurah angkatan 5. Oke, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu saja. Ada lagi? Enggak ada stop. Ente pengen udahan ente. Ya. Baik, ya. Jadi PR-nya sudah nggak apa-apa. Anak kasih PR-nya sampai bab ro'at dulu, ya. Bab ro'at terlebih dahulu. Itu juga banyak. Siapa ikhwan yang sudah sampai bab ro'at? Tangan. Muklis mah udah luar saja. Expired. Ya. Akhwat, gimana ibu-ibu? Aman ngapalnya? Aman dia. Pokoknya yang penting tadi ya, lebih baik satu hari satu bait daripada tidak sama sekali. Ya, nggak apa-apa. Karena ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasul apa? Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya yang melakukan amal apa? Istiqomah walaupun sedikit. Ya, dan saya menekankan kembali lagi, kalau kita terlalu ambisius terhadap targetnya, biasanya nggak jadi. Ya, biasanya nggak jadi. Makanya kalau kata orang bule mah, let it flow. Biarin apa? Flow aja. Gitu. Apa sih flow? Sobat mantap. Ya. Gitu ya, biarin apa? Biarin ngalir aja, gitu ya. Biarin ngalir aja. Jadi kalau misalnya ibu let it flow, saya nggak let you go. Ya, saya tidak membiarkanmu untuk pergi, gitu ya. Kalau antum flow aja terus, tapi kalau misalkan antumnya terlalu semangat, boro-boro gini-gini, ya pasti minta pergi mulu, ya masih minta ada alasan ini, alasan itu, alasan ini dan alasan itu, gitu ya. Tetap semangat, tetap istiqomah, tetap kompak. Saya minta, ya. Siapa ketua angkatan? Asif, ya, Asif. Akhwatnya siapa ketua angkatan? Ya, ibu siapa? Siapa namanya? Dila. Baik, ya. Nanti
tolong jaga kompakan, baik itu yang a'adha secara kelompok maupun ikhwan secara umum, atau akhwat yang secara kelompok maupun akhwat secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari 2 hari ini. Kita ketemu insyaallah taala di episode yang akan datang, pertemuan minggu depan, dengan semangat dan keistiqomahan yang lebih, dan semoga tidak berkurang, ya, tidak berkurang lagi. Sirian ke bapaknya, Sirian apa, ditandain sama ini ya. Jadi insyaallah kita tutup dulu dengan al majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.